podcast Cuap-Cuap Notaris, cuap-cuap singkat tentang profesi notaris. Karena hari ini episode pertama, kita kenalan dulu kali ya guys. Ya, setuju. Dari aku dulu, nama aku Cassandra. Aku Aldi. Aku Safitri. Nah, di episode kali ini ada nih bahasa yang paling menarik, yaitu Apa tuh? boleh nggak sih sebenarnya notaris itu melakukan promosi? Gimana bahasa Mas Aldi? Menjawab pertanyaan Mbak Riri, mending kita bikinin jadi episode pertama kali ya. Iya. Yang mana judulnya adalah Cuap-Cuap Notaris, promosikan notaris. Emang boleh? Boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi notaris tidak boleh mempromosikan jabatannya dalam bentuk apapun. Nah, karena dia diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris. Nah, di situ disebutkan bahwa notaris dilarang mempromosikan jabatannya dalam bentuk ucapan terima kasih, ucapan belasungkawa, kemudian hadiah gitu ya. Itu nggak boleh juga dalam sponsorship dari kegiatan keagamaan, sosial, keolahragaan gitu. Dia nggak boleh. Nggak boleh itu karena melanggar kode etik gitu. Iya, dia bisa disebut sebagai salah satu indikasi gitu. Karena nggak boleh notaris promosi jabatan. Bawa-bawa jabatan gitu nggak boleh. Iya, ya? bawa jabatan gitu ya, nggak boleh. Nah, berarti kode etik itu sendiri asalnya dari mana sih? Kode etik itu asalnya dari UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris. Ada di pasal 83 ayat 1, yang mana di situ disebutin ada organisasi yang menaungi notaris, yang mana tugasnya itu untuk menetapkan dan mengesahkan kode etik itu sendiri. Nah, kode etik itu kan biar berjalan dengan baik tuh tentu harus diawasin kan. Nah, diawasinnya itu ada namanya Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas. Terus kalau misalnya ada notaris yang melanggar, itu ada sanksinya nggak sih? Ada, Ada ya? ada. Jadi kalau ada notaris gitu ya, bukan indikasi dia promosi gitulah katakanlah. Jadi ada sanksinya, dia dilaporin ke tadi Dewan Kehormatan sama Majelis Pengawas, kemudian ditindak. Ada tuh kalau dia diputus sanksi, nanti sanksinya administratif. Yang pertama berupa teguran ya. Tapi kalau dalam kasus yang lebih jauh, gitu, dia bisa sampai tuh dicabut izin jabatannya. Juga. Jadi mesti hati-hati juga gitu. Iya. Jadi notaris tuh. Nah, bentuknya berarti harus diperhatikan. Iya. Ngomong-ngomong, ada nggak sih tips nih untuk notaris nih, misalnya yang mau pengen tetap dikenal tapi nggak dapat kayak gitu? Ada ya. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Karena notaris itu kan pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kan. Iya. Nah, itu tuh dia harus tuh ngasih pelayanan yang bagus. Nanti kan dari situ klien bisa mulut ke mulut tuh kayak ngerekomendasi, si notaris ini bagus nih pelayanannya. Nah, dari situ makanya harus kasih pelayanan yang bagus sebagai notaris. Sama kalau belum kenal nih ya kan, notaris itu kan diatur tuh di kode etiknya juga kan. Ada yang mana harus memasang gitu kan, Dia juga, iya. pemasangan itu plang nama Plang ya? plang Ikonik nama banget itu, ada iya. putih, terus Dari ada situ tulisan. nanti orang yang lewat bisa tuh masuk ke kantor. Iya, Kan itu kan cara yang legal. Kalau tips dari Mas Aldi sendiri, Ya aku setuju sih sama yang dibilang Mbak Sandra tadi, bahwasanya ya dia secara natural kalau dia pelayanannya bagus pasti orang bakal merekomendasikan dia kok. Jadi bukan berarti karena alasan-alasan tadi, oh nggak boleh promosi, nggak boleh dilarang-larang tadi ya, itu bukan berarti notaris tuh hidup sendiri gitu, terus nggak boleh bersosial, nggak boleh berkomunitas gitu. Jadi nggak gitu, boleh, dia boleh bersosial, berkomunitas, mengaktualisasikan dirinya di luar gitu tetap boleh. Tapi ingat, jangan bawa jabatan, gitu. Jangan promosikan diri. Saya notaris loh, gitu. Ayo pakai jasa saya, gitu. Ayo bikin akte di saya, bikin perjanjian di saya. Nah itu yang nggak boleh. Dia bisa dilaporin. menarik banget nih tipsnya. Iya. Jadi sebenarnya notaris itu tetap bisa dikenal ya, tanpa harus melakukan promosi. Betul. Dan itu harus ada caranya lah ya. Dengan cara memberikan pelayanan yang baik. Oke, gimana misalnya intinya profesionalisme itu gimana ya? Ya itu penting. Integritas itu yang paling penting buat notaris. Dan sebenarnya semua profesi ya Iya. harus ikut dengan kode etiknya. Kode etik. Oke. Nggak cuma notaris, mau dia pengacara, hakim, jaksa gitu dia. Iya, pasti dia punya ada kode etiknya sendiri. Oke, sip. Makasih banget sharingnya buat hari ini, teman-teman. Seru banget obrolan kita sama notaris. Buat penonton, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya terus pantau podcast kita. Sampai jumpa. Bye.